Selamat siang Ananda. Selamat siang juga Bu. Apa kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah sudah sehat Bu. Oh, alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelumnya Ibu belum kenal dengan Ananda. Silakan Ananda perkenalkan diri Ananda terlebih dahulu. Baik Bu, perkenalkan nama saya Maria Ulfa Bu. Biasa dipanggil Ulfa Bu. Oh, Ulfa ya. Iya Bu. Sebelumnya apakah Ulfa sudah kenal dengan Ibu? Belum Bu. Oke, di sini Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan nama Ibu Aulia Putri Endarni. Biasa dipanggil dengan Bu Aulia. Baik Bu. Apakah sebelumnya Ulfa sudah pernah melakukan proses konseling dengan guru BK yang lain? Sudah Bu. Berarti Ulfa sudah tahu apa itu proses konseling? Sudah Bu. Bisa Ulfa jelaskan sedikit apa itu proses konseling yang Ulfa ketahui? Proses konseling itu adalah pembicaraan antara dua orang Bu, yang membicarakan tentang permasalahan kliennya Bu, dan bersifat kerahasiaan Bu. Oh, berarti itu yang proses konseling yang Ulfa ketahui. Iya Bu. Oke, di sini Ibu hanya memiliki waktu sekitar 30 menit untuk melakukan proses konseling. Mari kita manfaatkan waktu ini dengan semaksimal mungkin ya Ulfa. Oke, di sini apakah Ibu boleh bertanya kepada Ulfa permasalahan apa yang sedang Ulfa alami? Ulfa mempunyai permasalahan tentang kecemasan Bu. Kecemasan tentang dalam hal apa? Kecemasan tentang hal belajar Bu. Bisa diceritakan lebih lanjut? Sebenarnya seperti ini Bu, Ulfa mempunyai kecemasan tentang hal belajar Bu. Soalnya tugas kami banyak Bu. Tugas Ulfa belum siap, teman-teman Ulfa udah pada siap Bu. Terus Ulfa merasa cemas sekali kalau nanti kan ketinggalan lebih banyak, nanti ketinggalan kan minggu depan ada lagi tugas karena ketinggalan juga Bu. Ulfa cemas bagaimana agar Ulfa tuh siap sama siap sama teman yang lain Bu. Terus apa yang membuat Ulfa lalai dalam mengerjakan tugas Ulfa? Waktu Bu, sulit Ulfa bagi waktu. Berarti Ulfa sulit dalam membagi waktu. Seharusnya Ulfa tidak perlu berpikiran kalau misalkan Ulfa tuh susah untuk membagi waktu gitu kan. Kalau misalkan Ulfa cemas, kalau Ulfa takut ketinggalan dari teman-teman yang lain dan teman-teman Ulfa yang lain sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, maka Ulfa harus mengerjakan misalkan tugas itu hari apa perlu, maka pada hari-hari sebelumnya Ulfa harus mengerjakannya dulu gitu. Nggak harus misalkan guru nih nyuruh Ulfa bikin tugas ini, lalu si Ulfa kayak entar lah, berarti Ulfa menunda-nunda gitu. Seharusnya Ulfa tidak boleh menunda gitu Ulfa. Apa adakah satu contoh untuk permasalahan yang Ulfa hadapi sekarang ini Bu? Baik, di sini Ibu ada satu contoh yang bisa Ibu berikan kepada Ulfa terhadap permasalahan kecemasan yang sedang Ulfa alami. Itu dulu Ibu juga punya klien gitu. Klien Ibu tuh datang kepada Ibu, dia juga memiliki suatu kecemasan, yaitu tentang cara dia bertingkah laku. Klien Ibu itu datang, dia juga menceritakan permasalahannya, dia mengalami kecemasan terhadap tingkah lakunya yang kurang baik gitu. Dia juga menceritakan semuanya tentang tingkah lakunya, dan Ibu memberikan saran atau nasihat kepada dia terhadap permasalahan yang sedang dia alami. Lalu Ibu memberikan satu solusi terhadap permasalahan yang dialami, dan dia melakukan apa yang Ibu katakan kepada dia gitu. Maka proses konseling yang Ibu lakukan sama dia itu berhasil, bisa dikatakan berhasil. Ngerti Ulfa? Ibu makasih Bu. Ya. Sekarang bagaimana solusi tentang permasalahan yang Ulfa hadapi Bu? Oke. Di sini Ibu bisa memberikan suatu solusi kepada Ulfa,
Itu di sini Ibu juga ada satu teknik, yaitu teknik relaksasi untuk klien yang mengalami permasalahan kecemasan seperti yang dialami oleh Ulfa. Apakah bisa Ulfa untuk melakukannya sama Ibu? Bisa. Oke, kita akan melakukannya. Baik, sekarang coba Ulfa baringkan diri Ulfa terlebih dahulu. Silakan berbaring terbentang dengan kedua kaki dilenggarkan dalam jarak lebih kurang 30 cm. Letakkan kedua telapak tangan di sisi badan dengan telapak tangan menghadap ke atas dan lemaskan. Pejamkan mata dan gerakkan secara perlahan seluruh bagian badan untuk menciptakan posisi badan yang nyaman dan tenang. Kemudian mulai mengendurkan badan bagian demi bagian. Terlebih dahulu, perhatikan kaki kanan. Tarik nafas secara perlahan-lahan, angkat kaki kanan setinggi 25 cm dari lantai. Tahan, terus pertahankan. Sampai beberapa benar-benar menjadi tegang. Kendurkan otot-otot kaki, biarkan ia turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan nafas secara tiba-tiba, gerakan kaki secara lemah lembut dari kanan ke kiri. Kendurkan sepenuhnya, lupakan kaki kanan. Lakukan perhatian kaki kiri. Tarik nafas secara perlahan-lahan, angkat kaki setinggi 25 cm dari lantai. Tahan, terus tahan. Sampai benar-benar menjadi tegang. Kendurkan otot-otot kaki, biarkan ia turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan nafas dengan tiba-tiba, gerakan kaki secara lemah lembut dari kanan ke kiri. Kendurkan sepenuhnya, lupakan keadaan kaki kiri. Kemudian, arahkan perhatian pada otot pinggul, pantat dan debur. Tegangkan, kendurkan, sekali lagi, tegangkan, kendurkan. Selanjutnya, perhatikan bagian perut. Tarik nafas dalam-dalam, lalu melalui hidung dan kembungkan perut. Tarik nafas dan hembuskan udara melalui mulut serentak dengan mengendurkan semua otot perut dan sekarat organ badan. Pindah bagian dada, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembungkan dada. Tahan dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengendurkan semua otot dada dan rongga dada. Pindah bagian bahu. Dengan tidak menggerakkan lengan, gerakanlah kedua bahu sampai bagian depan dari badan. Kendurkan kembali dan biarkan ia turun dengan sendirinya ke lantai. Selanjutnya, perhatikan daerah bagian leher. Dengan perlahan-lahan dan lembut, putar leher ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan kemudian ke tengah seperti biasa. Kemudian kendurkan otot-otot leher. Lalu perhatikan otot bagian muka. Gerakan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, lalu kendurkan. Tutupkan kedua bibir dalam bentuk mencibir. Kemudian kendurkan. Kekokkan otot pipi dan kendurkan. Tegangkan ujung hidung dengan kendurkan. Kerutkan kening, kemudian kendurkan. Sekarang Anda telah selesai mengendurkan semua otot-otot untuk meyakinkan apakah seluruh bagian badan Anda telah kendur. Telusuri sekujur tubuh Anda melalui dari ujung kaki sampai kepala untuk mengetahui apakah masih ada bagian yang belum kendur. Jika Anda memenuhi bagian yang belum kendur, pusatkan perhatian Anda pada bagian ini dan kendurkan. Anda telah melakukan penenangan yang penuh. Jika Anda sekarang dalam keadaan tenang, Anda adalah bebas. Sebebas-bebasnya, Anda ibaratkan laut kedamaian dan ketenangan. Sekarang,
Anda bayangkan bahwa saat ini Anda berada di alam yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Indahnya kicauan burung yang merdu, percikan liar air yang senada, yang mengalir begitu tenang dan menyejukkan, serta embusan angin yang mendesir. Dedaunan yang berhembusan sopoi-sopoi, Anda bebas melepaskan pandangan Anda. Anda menikmati indahnya pemandangan yang hijau dan menyejukkan. Menikmati bunga-bunga yang bermekaran seiring dengan kedamaian hati yang Anda rasakan. Sekarang bayangkan Anda berjalan sesuka hati di alam yang bebas. Setiap langkah dan ayunan tanganmu selalu disambut dengan indahnya bunga yang berwarna-warni. Canda tawa kupu-kupu yang cantik berterbangan menemani Anda, membuat hati Anda begitu tentram, nyaman, dan penuh dengan kedamaian. Bayangkan Anda bagaikan seekor burung yang terbang jauh sesuai dengan keinginan hati Anda. Anda bahagia bersenandung bersama alam menyanyikan nada-nada indah yang Anda sukai. Tiada sesuatu apapun yang menghalangi Anda. Anda terbang, dan terbang. Dan Anda hingga pada sejadahan yang memberikan kenyamanan terhadap diri Anda, dan Anda merasa nyaman di sana. Nah, baiklah, sekarang coba Ulfa buka mata Ulfa terlebih dahulu. Silakan duduk. Lalu, gimana perasaan Ulfa terhadap teknik yang telah kita lakukan tadi? Alhamdulillah sudah sangat tenang, Bu. Oke, berarti Ulfa sudah tenang ya. Iya, Bu. Lalu apa kesimpulan dari teknik yang telah kita lakukan, proses konseling yang kita lakukan pada saat ini? Coba Ulfa simpulkan sedikit. Simpulnya Ulfa tidak menunda tugas Ulfa supaya Ulfa tidak cemas gitu untuk teman-teman. Yang dapat Ulfa simpulkan begini, Bu. Ulfa tidak akan lagi mundur-mundur waktu untuk mengerjakan tugas supaya Ulfa tidak merasakan kecemasan seperti sekarang ini, Bu. Dan Ulfa sangat merasa lega sudah melakukan konseling dengan Ibu, Bu. Oke, baiklah, sesuai dengan kesepakatan kita tadi, kita akan melakukan proses konseling 30 menit dan waktu kita sudah habis. Mari kita selesaikan proses konseling ini. Baik, Bu.